Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya cuma hanya ingin membahas mengenai berita seperti biasa. Salah satu saham Bayan yang saya ingin baca beritanya, eh, yang di layar ini tuh namanya Bapak Lo Tak Huang ya, pendiri dari perusahaan Bayan. Bagi teman-teman yang belum tahu, bergerak di bidang apa sih perusahaan Bayan ini? PT Bayan Resource atau kita kenal dengan Bayan ini bergerak di bidang mining ya. Di bidang mining terutama di batu bara. Kalau kita cek di laporan keuangan itu perusahaannya itu bukan paling ya, fokusnya itu ada di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan ya. Ada beberapa jenis yaitu batu bara kokas, ada juga batu bara sulfur yang ramah lingkungan, dan ada jenis batu bara subbituminus. Kalau batu bara subbituminus itu kelas batu bara menengah ya, tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu buruk, seperti itu jenis batu baranya. Kalau batu bara bagus kan namanya antraksit ya. Itu hanya pengetahuan aja. Nah, Bapak Lo Tak Huang itu akhir-akhir ini kan di bulan Desember melakukan pembelian beberapa kali ya, menambah kepemilikan sahamnya di Bayan. Kalau kita lihat di tanggal 16 Desember kemarin tahun 2022, Bapak Huang ini membeli saham 814.600 lembar saham di efek 13.100-an ya, di efek 13.000. Dia total membeli sahamnya sebesar 10,67 miliar. Awalnya Bapak Lo Kong ini kan memiliki saham 60,93%, sekarang nambah 60,94%. Jadi kepemilikannya tertambah 0,01% ya. Tapi kalau kita lihat ya, Bapak Lo Kong ini ya, saya panggil Bapak Kong aja ya biar enak. Bapak Kuang ini membeli sahamnya di tanggal 23 Desember, menambah lagi di efek 16.000. Di efek 16.900-an. Kalau kita hitung dia membeli sebesar 6,58 miliar. Dan total per hari ini tuh ada 60,94%. Bapak Kuang ini memegang lembar sahamnya. Kalau di PT Sumber Surya Prima ini memegang 10%. Dan untuk masyarakat ada 29,07%. Jadi pengendali utama ya Bapak ownernya ini, Bapak Kuang. Oke, kalau kita lihat dari order book per hari ini ya, ini screenshot per hari ini. Harganya itu per hari ini 20.575. Jadi Bapak Kuang ini udah cuan besar ya. Dia di tanggal 16 beli di harga 13 ribuan, di tanggal 23 membeli di efek 16 ribuan, sekarang udah 20 ribuan. Jadi kalau kita lihat di chartnya ya, chart monthly-nya di bulan Juni sampai Desember ini ada kenaikan cukup pesat dari saham Bayan.
Awalnya kan sampai ini ya berkutik di situ-situ aja ya, konsolidasi di sekitar situ. Dan ada kenaikan di bulan September. Mulai bulan September ada pergerakan yang cukup signifikan. Sebenarnya apa ya yang membuat saham ini naik? Apa gara-gara Pak Kwong ini membeli sahamnya ya? Efek dari Pak Kwong owner yang beli saham, jadi retail atau para investor juga ikut-ikutan hingga naik. Kalau kita lihat di broker summary dulu ya, broker summary Bayan. Saya tadi cek di tanggal 7 Desember sampai 26 Desember. Di netnya ya, bukan value-nya. Di net sell dan net buy. Ada 23 miliar yang melakukan pembelian, ada 13 miliar, 10 miliar, 8 miliar, 5 miliar, 5 miliar. Dan kalau kita lihat net sell-nya ada 40 miliar, 18 miliar, 7 miliar, 42 miliar. Cukup besar. Kalau kita lihat dari pembelian Pak Kwong tadi 10 miliar dan 6,5 miliar. Jadi efek dari pembelian Pak Kwong ini sangat kecil untuk mengerek harga Bayan ya. Cukup kecil kalau dilihat dari bulan Desember ini. Kalau dilihat dari broker CC, KZJ, aja yang melakukan pembelian lebih dari Pak Kwong malah lebih besar ya. Kalau kita dilihat dari order booknya juga kan kecil-kecil ya, ada 12, 1 di AX-nya itu 12, 1, 11, 2. Mengingat saham ini kan premium ya. Kalau kita beli satu lot aja butuh uang 2 jutaan. Ya, butuh uang 2 jutaan. Anggap aja setiap bit ada 100 lot. Ada 100 lot aja kira-kira itu ada sekitar 200 jutaan ya. Kalau ada 100 lot per papan. Kalau 1 miliar ya 5 papan harganya. Bisa naik 5 papan kalau ada 1 miliar. Ya kalau Pak Kwong belinya 10 miliar ya kemungkinan ada kenaikan ya. Kenaikan tapi menurutku nggak signifikan seperti yang dirumorkan, diberitakan ya. Langsung naik tinggi itu enggak menurut saya. Ya mungkin saham Bayan naik ini kalau saya baca di laporan keuangannya di kuartal 3 mencatatkan laporan keuangannya bagus ya dibandingkan di kuartal 2 di bulan 6. Tak lihat di kuartal 4-nya belum ada soalnya. Ini chart harga batubara dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dari harga 100 sampai mencapai 400-an. Jadi kenaikan yang cukup besar ya semenjak ada krisis energi di Uni Eropa kemarin. Jika krisis di Uni Eropa masih berlangsung ya kemungkinan harga batu bara ini ya masih melejit naik. Ya. Walaupun kalau kita lihat di saham TPA, Adaro, TMG itu lagi koreksi, tapi wajar ya selama ini kan kalau kita lihat sahamnya kan mengalami kenaikan tinggi. Kalau koreksi wajar, tapi kita tunggu dulu harga batu bara soalnya panutannya kan saham pertambangan batu bara kan yang ikut harga batu bara itu sendiri. Kalau kita lihat di laporan keuangan ya,
Kalau kita lihat di laporan keuangan itu di kuartal 3 dia itu mencatatkan laba bersihnya itu sebesar 1,62 triliun. 1,62 triliun dan ada pembahasan mengenai pembagian dividen di bulan ini ya, di bulan ini, dan pembagiannya di tanggal 5 Januari kalau nggak salah tadi saya baca di bulan Januari. Dan yang dibagikan cukup besar, dividennya ada 15 triliun, 1 miliar dolar atau 15 triliun. Kalau kita lihat juga di laporan keuangan itu rata-rata penjualan mengalami kenaikan 125 per kalau nggak salah kemarin tuh saya baca 125 per metric ton ya di kuartal 3. Yang kalau dilihat dari laporan keuangan kedua kan cuma 75,4 per metric ton. Sekarang kan mengalami kenaikan yang cukup besar. Apalagi di bulan Desember ini, kita tunggu aja laporan keuangannya. Kondisi seperti ini tuh membuat perusahaan itu mencapai pendapatannya itu 3,34 miliar US dollar di kuartal 3 dan mengalami peningkatan di periode kedua. Yang periode kedua kan kuartal kedua itu kan cuma 1,74 dan sekarang lipat menjadi 3,34 miliar pendapatannya. Kalau kita cek di produksi laporan keuangan, produksi batubara itu di Bayan itu meningkat mencapai 27,8 juta metrik ton. Ini hampir sama dengan di tahun lalu ya, di tahun kemarin. Tahun kemarin itu 27,3 metrik ton. Ya selisih sedikit, masih mending di tahun ini ada kenaikan sedikit. Kalau kita lihat dari rencana pengeluaran atau CAPEX-nya, Bayan ini ada rencana mengeluarkan dana sebesar 166,2 juta US dollar atau setara dengan juta apa itu anggaran dari belanja modalnya. Kalau kita lihat dari laporannya, katanya CAPEX ini digunakan untuk membangun jalan batubara sepanjang 100 km di Muara Pahu, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jadi ada rencana pembangunan lagi di sana. Ya mungkin itu saham Bayan ini mengalami kenaikan. Ya didukung dari laporan keuangan dan juga harga batu bara tentunya sangat jadi faktor utama juga mengalami kenaikan. Ini tentunya menambah kekayaan pundi-pundi dari Pak Kwong ini ya. Tadi kemarin saya lihat di berita CNBC, kalau nggak salah CNN atau CNBC, Bapak Kwong ini katanya menggeser kekayaannya dari Bapak Hartono. Dia katanya jadi orang nomor 1, orang terkaya yang dirilis oleh Forbes. Bapak Kwong ini kan tercatat memiliki kekayaan 25,5 miliar atau setara dengan 397,8 triliun.
Sedangkan dari Pak Hartono ini kan ada 347,88. Selisih 40 triliun. Ya, ini uang triliun. Nah, besar. Mungkin sekedar sampai situ aja informasinya, cuma baca-baca aja mengenai saham Bayan. Tidak ada maksud lain, cuma hanya baca-baca dari perusahaan Bayan seperti itu. Jadi nggak ada efek terlalu besar sebenarnya dari Bapak Kwong ini dari kenaikan harga saham Bayan. Yang jelas yang kenaikan saham Bayan ini didukung dari laporan keuangan kuartal 3 dan harga batubara yang naik ya. Oke, sampai sini aja videonya. Cuma baca-baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.